Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amelia. Kali ini pembahasan aku bicara mengenai toxic relationship. Nah, banyak banget di antara kalian nih pastinya yang pernah mengalami toxic relationship atau kamu masih berada di kondisi itu. Hati-hati ya teman-teman kalau kamu mengalami situasi itu atau berada dalam radius itu. Karena beberapa kasus ini mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk kamu sehingga bisa mengambil langkah tepatnya seperti apa. Namun sebelum saya membahas lebih lanjut, like, subscribe, and share terlebih dahulu. Kamu pasti mendengar berita karena banyak banget berseliweran. Saya mengulas mengenai hal ini karena udah banyak banget pemberitaan ya. Saya mengutip dari pemberitaan berikut ini. Dini Sera Afrianti, 28 tahun alias Andini tewas di tangan sang kekasih yang bernama Gregorius Ronald Tanur, 31 tahun. Anak anggota DPR RI fraksi PKB, Edward Tanur. Berikut adalah kronologis pembunuhan Andini seperti yang dilansir di Detik Jatim. Pada tanggal 3 Oktober 2023, sekitar pukul 6.30, Dini dan Roland sedang makan di daerah Jiwok, Citraland, Surabaya. Diketahui bahwa mereka telah menjalin hubungan asmara sejak Mei 2023 atau sekitar 5 bulan. Pada malam itu, Ronald dihubungi oleh salah satu temannya yang mengundang mereka untuk datang ke tempat hiburan karaoke Black Hole KTV di Mall Landmark, Surabaya Barat. Di sana mereka berkaraoke sambil minum minuman keras. 4 Oktober 2023, cekcok setelah karaoke. Dari pemberitaan tersebut dapat digambarkan bagaimana situasi mencekamnya dan pada akhirnya meninggal. Itu sangat-sangat memprihatinkan ya, dan saya turut berduka cita atas peristiwa tersebut. Nah, bagaimana pengelolaan emosi dan bagaimana spontanitas seseorang melakukan sebuah tindakan itu sangat dipengaruhi oleh psikologisnya pada waktu pembentukan di awal-awal sebelumnya, yaitu pada masa kecilnya dan pada masa remajanya. Pola asuh apa yang diterima, apa yang menjadi tontonannya, bagaimana lingkungannya dan pengaruh minuman keras itu sangat membawa dampak yang luar biasa terhadap kepribadian seseorang. Nah, yang menariknya, hubungan mereka ini bukan saja terjadi kekerasan hanya di sini saja. Namun sebelumnya, kalau kita lihat dari media sosial sebelumnya, si korban itu banyak sekali pembahasan mengenai perasaan-perasaan yang ia rasakan sepanjang ia memiliki hubungan dengan pacarnya ini. Kita saksikan berikut ini. Hal ini tidak hanya terjadi oleh pemberitaan yang saat ini lagi marak, namun seorang artis yang bernama Anya Geraldine ternyata juga pernah mengalami sebuah hubungan toxic relationship ya. Nah, berikut ini pengakuan dari Anya. Jadi aku dulu pacaran sama orang 6 tahun, sebut saja R inisialnya. Nah terus si R ini pacaran sama aku 6 tahun, aku tuh gak boleh macem-macem. Aku nggak boleh temenan sama cowok yang nggak temennya dia. Aku nggak boleh pakai baju yang buka dikit aja, belahannya yang kelihatan atau celana terlalu pendek nggak boleh. Terus aku nggak boleh pergi kalau nggak pergi sama dia. Aku setiap hari harus ketemu dia. Apa segala macam itu pokoknya protektif banget, overprotektif banget, toksik parah hubungannya. Habis itu kita berantem. Dari cerita hal yang saya sampaikan tersebut, apa yang dimaksud dengan toxic relationship? Jadi sebuah hubungan yang buruk yang menstimulasi terjadinya kekerasan verbal maupun fisik, bahkan sosial. Fisik itu berupa bisa dorongan, pukulan, verbal itu bisa dengan kataan, caci makian, kalimat-kalimat yang merendahkan, mengintimidasi, dan sosial adalah sebutan-sebutan, kata-kataan di depan publik, depan semua orang yang menghina orang tersebut. Nah, toksik ini terjalin begitu saja karena awalnya
si hubungan dua orang ini tidak menyadari bahwa itu merupakan toksik. Kenapa? Karena sudah bucin. Jadi sudah cinta, jadi merasa bahwa ini kayak biasa-biasa aja dan tidak kenapa-napa, dengan alasan bahwa berarti si orang itu begitu mempercayai saya, begitu mencintai saya, begitu ketakutan kehilangan saya. Padahal itu salah. Karena dampak dari toxic relationship, apabila seseorang mendapatkan kekerasan, itu dia akan mengalami situasi siklus kekerasan berikutnya bertambah dan makin besar. Oleh sebab itu, dampak dari toxic relationship ini bisa jangka panjang. Karena untuk beberapa orang itu merasa nyaman dengan kondisi mendapatkan abuse seperti ini. Beberapa ciri-ciri dari toxic relationship yang harus kamu ketahui. Pertama adalah kontrol yang berlebihan. Jadi apabila kamu punya pacar atau kamu punya pasangan yang terlalu mengekang, mengatur semua hal apapun yang kamu lakukan, nah itu merupakan ciri-ciri pertama. Ciri-ciri yang kedua adalah ia melakukan kekerasan secara verbal dan fisik. Jadi mendorong, membanting, kemudian memukul. Nah itu adalah sudah menjurus ke arah toxic relationship. Kamu harus stay away apabila kamu mengalami hal seperti itu. Ketiga adalah ketidakseimbangan sosial. Dalam hal ini, ada yang lebih dominan mengintimidasi yang lebih lemah. Sehingga yang lebih lemah tidak berani melakukan apapun. Ia menggunakan kekuasaan untuk mengintimidasi si korban ini. Bahkan seringkali ia merendahkan pihak korban. Apa sih yang menyebabkan seseorang melakukan toxic relationship? Pertama adalah masalah kecerdasan emosi. Dari orang tersebut, bagaimana ia mengolah emosinya? Apakah ia bisa mengontrol pada saat harapan tidak sesuai dengan keinginan? Apakah ia bisa mengungkapkan perasaan dengan baik? Karena makin stabil emosi seseorang, makin baik dalam bertutur kata dan bersikap. Beberapa orang yang latar belakang pendidikannya rendah atau orang yang cenderung tertutup agak sulit untuk berkomunikasi hingga yang menggunakan kekerasan sebagai bentuk solusinya dalam mengungkapkan perasaannya. Yang kedua adalah gaya asuh yang diterima pada saat kecil. Orang tersebut bagaimana pola asuhnya? Apakah ia mendapatkan perlakuan kekerasan oleh orang tuanya? Maka cenderung ia akan melakukan kekerasan. Apakah ia cenderung otoriter dari orang tuanya? Maka ia cenderung melakukan otoriter buat pasangannya. Yang berikutnya adalah mengalami gangguan mental di sini. Kenapa? Ia mungkin ada mengalami gangguan seperti depresi, bipolar, skizofrenia, dan lainnya dalam hal gangguan kepribadian. Sehingga ia tidak berperilaku secara normal pada umumnya. Dan itu tanpa ia sadari. Butuh sekali penanganan seorang profesional untuk menghandle persoalan ini. Nah, dampak daripada toxic relationship pertama adalah penyakit fisik. Dalam hal ini, seseorang mengalami sakit atau tidak enak badan begitu bertemu dengan pasangannya. Biasanya kalau ketemu dengan pasangan kan merasa nyaman. Tapi ini merasa deg-degan, cemas, khawatir, dan tidak nyaman. Nah, ini sudah mengalami gangguan secara psikologis karena merasa tertekan pada saat bertemu. Yang kedua adalah dampaknya penurunan kepercayaan diri. Kenapa? Karena dihina setiap hari, dikata-katain setiap hari, sehingga tidak percaya diri dan tidak mampu melakukan apapun. Yang berikutnya adalah gangguan secara psikologis, dan ini hati-hati kalau mengalami hal tersebut. Anda merasa stres, tertekan, hingga bisa mengakibatkan depresi dan bahkan mengalami post-trauma syndrome disorder karena trauma-trauma dari pengalaman yang diterima bertahun-tahun dengan hubungan dengan orang yang mengalami ketidakmatangan secara emosi seperti ini. Yang berikutnya adalah kesulitan untuk membangun hubungan dengan orang lain karena trauma putus atau trauma mengalami kondisi seperti ini hingga ia tidak berani dan meyakini bahwa semua laki-laki atau semua pasangan akan memperlakukan hal yang sama karena trauma yang dialami sebelumnya belum terselesaikan dengan baik. Dan yang paling parah adalah perasaan bersalah. Pada saat dia ingin mengakhiri hubungan, ia merasa bersalah. Aduh, jangan-jangan gara-gara aku nanti si A jadi nggak sukses. Aduh, ntar jangan gara-gara aku. Nah, kondisi perasaan bersalah ini yang menstimulasi dirinya hingga akhirnya kembali. Dan itulah yang mengakibatkan kenapa toxic relationship sulit untuk diakhiri. Lalu apa yang harus dilakukan kalau kamu mengalami situasi seperti itu? Pertama, kamu harus menceritakan persoalan kamu, jangan diem saja. Kepada orang yang menjadi kepercayaanmu, bisa dengan keluarga, bisa dengan sahabat, untuk menceritakan. Jangan diam aja kalau kamu mendapatkan abuse seperti itu, kalau kamu melihat dan merasa tidak nyaman. Kemudian
Kamu juga harus memperbaiki emosimu, dan kamu harus meyakini bahwa kamu pun berhak untuk bahagia, berhak untuk memiliki masa depan yang baik. Tetapkan batasan yang sehat. Jadi pada saat membina hubungan, kamu harus jelas terhadap dirimu sendiri, do and don'ts. Mana yang orang lain boleh intervensi kamu, mana yang tidak. Kamu harus memiliki sikap dan asertif terhadap dirimu sendiri. Dan kamu memiliki 100% untuk bisa mengatakan tidak apabila kamu mendapatkan kekerasan terhadap hal tersebut. Dan yang terakhir, konseling. Ini penting banget untuk segera kamu akses psikolog. Kalau kamu tidak tahu menceritakan kepada siapapun, ingat jangan ditahan karena dampaknya menjadi lebih besar. Kalau kamu konseling bukan berarti kamu jatuh atau kamu lemah ya, tapi kamu kuat karena kamu berani menceritakan persoalanmu. Dan satu hal yang harus kamu ingat, kamu berhak bahagia. Nah, dari gambaran toxic relationship, hati-hati dalam membina hubungan dengan seseorang, kenali kepribadiannya. Nggak ada salahnya dong dengan kamu melakukan psikotes untuk mengetahui orang tersebut, pasanganmu. Seperti apa? Jangan hanya gara-gara ganteng secara fisik, lalu kamu menyukainya, tapi kamu tidak mengenal kepribadian lebih dalam lagi. Kalau sampai semua kamu diatur pada saat pacaran, kebayang nggak pada saat kamu menikah? Nanti seperti apa? Ada komunikasi yang jelas dan kamu juga bisa melihat bagaimana saat kamu menata hubungan dan berkomunikasi dengan orang tersebut. Bagaimana open mind-nya, bagaimana ia bisa menerima masukan, dan bagaimana ia bisa mengelola emosi dengan baik. Dan jangan lupa, perhatikan juga pola asuh dari pasangan tersebut. Kalau dia mendapatkan abuse, ya nggak heran kalau nanti dia melakukan abuse juga kepada kamu. Hati-hati untuk bisa mengenalnya. Kalau kamu begitu mencintai dan kamu tidak bisa putus dengannya, segera kalian berdua langsung konseling ke psikolog. Jangan dibiarkan, jangan bucin tiba-tiba menikah tanpa kamu bisa tahu bagaimana mengelola dan mengaturnya dengan baik, mengenalnya dengan baik. Oke, semoga kalian semua terbebas dari toxic relationship dan kamu bisa bahagia dengan hubungan kamu yang sehat. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.